Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita berjumpa lagi dalam segmen Cerita Nina Bobo. Malam ini ada sebuah cerita yang akan menemani waktu sebelum tidur teman-teman sekalian. Cerita yang dialami oleh Sambara, yang merupakan seorang pemuda tampan dari Bandung yang mengalami gangguan-gangguan dari makhluk halus yang menyerupai seorang gadis yang dikenalnya. Ada misteri apa di balik gangguan itu? Kita simak saja ceritanya. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Masih adakah eksistensi dukun saat ini, di mana kemajuan teknologi informasi yang pesat? Segala apa yang ingin diketahui manusia bisa tinggal cari di mesin pencarian yang bernama Google. Namun, masalah peliknya hati karena cinta, apakah bisa diselesaikan oleh pengetahuan mesin pencari tersebut? Karena jawabannya tidak bagi sebagian manusia, maka disinilah seorang gadis duduk berhadapan dengan seorang wanita parubaya yang memakai jilbab warna merah bata yang hanya sebatas leher. Tak ketinggalan dengan sebatang rokok di tangan kanan wanita tersebut yang sesekali disesapnya. Rumah dukun tersebut tak seperti penggambaran rumah dukun dalam cerita-cerita horor yang dilihat gadis itu di film yang pernah ditontonnya. Misalnya, rumah berdinding bambu dengan hiasan mistis kepala binatang, keris, dan bau kemenyan. Rumah dukun yang didatanginya jauh dari kesan mistis tersebut. Rumah minimalis yang rapi, ada 2 kamar yang berhadapan, ruang tamu dan ruang TV berdekatan, hanya tersekat oleh sebuah sofa duduk. Sang dukun wanita tersebut menatap sang gadis di hadapannya dengan teliti dari kepala hingga kaki, membuat sang gadis menunduk merasa takut. "Wajahmu kurang bercahaya, Neng. Gelap," seru wanita tersebut dengan sarkas. Gadis itu hanya menundukkan kepalanya, merasa rendah diri akibat ucapan sarkas sang dukun yang mengatakan wajahnya gelap. "Kalau mau menarik perhatian laki-laki, buat wajahmu bersinar, tak cukup dengan skincare, Neng. Mahal lagi, gak semua cocok kan?" Masih bertahan dengan menatap tajam pada sang gadis di hadapan ini, dukun tersebut melanjutkan kembali kata-katanya. "Kamu mau tahu caranya biar wajahmu bersinar, Neng?" tanya wanita tersebut dengan senyuman yang misterius pada sang gadis di hadapannya. Gadis itu hanya mengangguk. "Bulan ini sudah dapat mens belum, Neng?" tanya lagi sang dukun. Belum, Bu," jawabannya ragu pertanda tak mengerti apa kaitan wajah bersinar dan menstruasinya. "Panggil saya Bipatma, Neng," ucap sang dukun tersebut. Tampaknya mengerti kebingungan sang gadis harus memanggilnya dengan sebutan apa. "Nanti kalau mens, jangan langsung dibuang ya pembalutnya. Pembalut yang masih ada bekas darah mens, usap-usap di wajah, Neng ya. Kayak lagi diusap pakai sabun wajah. Harus dilakukan setiap ganti pembalut selama masih masa menstruasi. Ini ritual yang dipercaya bisa membuat wajah perempuan bersinar." Sang dukun wanita itu menjelaskan dengan panjang lebar dan antusias, sembari mencontohkan gerakan mengusap-usapkan wajah dengan pembalut. Sang gadis itu hanya menatap nanar pada dukun wanita itu, antara mau percaya atau tidak. Bagaimana bisa sebuah pembalut yang pastinya banyak sisa darah kotor harus diusap-usapkan pada wajah macam pakai facial foam? Gadis itu menimbang-nimbang apakah harus melakukan hal yang sangat aneh ini. Iya, Bi, nanti saya lakukan," jawab gadis itu. Bipatma mengangguk seraya tersenyum tipis atas jawaban gadis tersebut dan kemudian berkata, "Bagus, nanti ritual selanjutnya siapkan yang ada di catatan ini ya." Bandung, petang hari,
Di musim penghujan, setiap harinya tak lepas diguyur tangisan langit tersebut seperti hari ini. Pulang dalam keadaan kehujanan adalah hal yang selalu menyebalkan bagi banyak orang, apapun kendaraan yang dinaikinya. Tak terkecuali untuk seorang pemuda yang bernama Sambara, yang akrab dipanggil Bara. Cepat-cepat ia memakai jas hujan warna hijaunya yang telah diambil dalam jok motornya. Jarak tempuh tempat kos dengan pabrik tempat ia mencari nafkah tak terlampau jauh, hanya berjarak kurang lebih 3 km. Karena itu, tak peduli hujan sebesar apapun ia terjang. Yang terpenting segera sampai di kamar kos dan segera beristirahat. Hanya butuh 15 menit, Bara pun sudah sampai di tempat kosnya. Segera ia masuk dalam kamar mandi untuk mandi. Beruntung ia mendapat tempat kos yang sudah jadi satu dengan kamar mandinya, sehingga tak perlu repot-repot antri dengan penghuni lain. Selepas mandi, ia rebahan di atas kasur dengan posisi terlentang. Harusnya ia tahu untuk menjalankan kewajibannya sebagai muslim, yaitu sholat maghrib. Namun ia lakukan ibadah wajib itu saat moodnya baik. Terkecuali untuk sholat Jumat, ia masih melakukannya setiap minggu. Bara terkantuk-kantuk sembari masih memainkan ponselnya. Rasa kantuk sudah tidak dapat ia tahan. Ia tertidur dengan ponsel yang masih menyala, memperlihatkan tampilan ruang chat WA Bara dengan seorang gadis. Rasa-rasanya ia tertidur belum ada 1 jam, tapi kepala bagian belakangnya terasa berat. Seluruh badannya terasa kaku, sangat sulit untuk dia gerakkan. Matanya tetap terpejam dan susah untuk dibuka, meski berulang kali coba ia buka. Lidahnya keluh dan tertahan, ingin bersuara dan menjerit tapi tidak bisa. Suaranya tercekat dan tertahan di tengah tenggorokan. Dalam hati ia merutuk, "Aku kenapa?" Tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Terpaan hembusan entah nafas atau angin menyapu wajahnya, membuatnya panik dan takut. Sebelumnya tak pernah ia merasakan hal seperti ini. Tidurnya aman-aman saja. Kini hembusan angin itu terasa lagi lebih jelas. Sayup-sayup dia mendengar suara seperti seorang perempuan yang membuang hembusan nafasnya. Mendengar hal tersebut meningkatkan rasa takutnya. Sekuat tenaga ia mencoba membuka mata dan menggerakkan tubuh. Beberapa menit kemudian ia merasa bebas, tak tertahan seperti beberapa saat yang lalu. Erep-erep, ia yakin itulah yang barusan terjadi kepadanya, yang artinya adalah ketindihan kalau kata orang Jawa. Bara masih tercengang atas apa yang menimpanya. Tak percaya, itulah yang dipikirkannya. Mencoba untuk berpikir positif, mungkin karena kelelahan dalam bekerja sehingga mengalami hal tersebut. Toh ini adalah pertama kali ia mengalaminya, sehingga tak perlu khawatir. Bara menengok HP-nya yang tergeletak di atas kasur, membuka beberapa pesan di WA-nya. Ada pesan dari Iva, seorang gadis dari tetangga desanya, dan ada satu nama lagi. Nama seorang gadis yang awalnya dekat dengannya, akan tetapi akhir-akhir ini membuat Bara ingin menghindarinya. Gadis itu bernama Muti. Tak dihiraukannya pesan-pesan tersebut. Perutnya terasa lapar. Ia ingat belum makan malam karena tadi setelah mandi ia ketiduran. Satu hal yang jarang terjadi. Dibukanya laci di bawah meja belajar. Ia mengambil satu bungkus mie instan. Bara menyalakan kompor kecil yang hanya menggunakan gas tabung kecil sekali pakai. Ia memakai kompor itu agar praktis saja, agar tak perlu ke bawah tempat di mana dapur umum yang disediakan induk semangnya. Aroma mie instan itu menguar ke seluruh penjuru ruangan kamar kosnya. Aroma khas mie tersebut seperti alarm bagi cacing-cacing dalam perut Bara. Segera ia menandaskan mie tersebut lengkap dengan kerupuk gurilem, kerupuk khas daerah asal Bara yang sudah ia siapkan dalam toples. Sedang asiknya mengunyah makanan, tiba-tiba Sambara mendengar suara hembusan orang membuang nafas seperti saat tadi dia mengalami ketindihan. Suara tersebut berasal dari belakang tubuhnya. Mie instan yang mulai dingin itu tengah menggantung di mulutnya karena Bara berhenti mengunyah. Tubuhnya menegang akibat suara yang tiba-tiba dan terasa dekat. Bara tak tahan untuk menolehkan kepalanya ke belakang. "Anjir," seru Bara dalam hati. Saat ia menoleh ke depan dan hendak melanjutkan makan mie instannya, begitu kagetnya Bara melihat sepasang kaki pucat yang ia yakin
Itu adalah kaki perempuan yang tiba-tiba berdiri di depannya. Pelan-pelan ia mendongakkan kepalanya. Dilihatnya sosok di hadapannya tersebut. Sosok perempuan dengan rambut tergerai, memakai baju berwarna putih, tampak seperti seseorang yang ia kenal. Ia tercengang menganga, tak mampu berkata-kata. Mie instan yang tadi masih menggantung di bibirnya jatuh ke piring. Tubuhnya begitu kaku hingga sulit untuk bergerak. Sosok di hadapannya masih berdiri, memandang Bara begitu lekat dengan seringnya senyuman menakutkan dan menyeramkan. Mata Bara seakan terpaku dan terhipnotis memandang makhluk tak kasat mata tersebut. Jakun di tenggorokannya ia naik turunkan. Peluh di dahi menetes perlahan. Tangannya tak ketinggalan ikutan basah oleh keringat dan mulai dingin. Bara mulai takut dengan sosok di depannya. Apa daya, ia tak mampu untuk beranjak pergi. Tiba-tiba saja, semua keadaan gelap dan ia tak sadarkan diri. Hanya mimpi. Gumam Bara bangun dari tidurnya dengan nafas pendek tersengal-sengal. Entah kenapa mimpinya tampak nyata. Saat ia lihat kompor kecil yang ia gunakan masak mie instan tadi, ternyata masih berada di atas meja. Tapi sosok makhluk astral tersebut benarkah adalah wajah gadis itu? Bara terdiam di atas kasurnya. Ia masih tak percaya atas apa yang barusan menimpa dirinya. Keesokan paginya, 40 menit lagi waktunya Bara masuk kerja. Pagi ini ia merasa tak enak, entah merasa sakit atau tak enak perasaan. Kejadian semalam masih membekas dan penuh tanda tanya dalam benaknya. Bagaimana mungkin ia bisa mimpi dan bangun 2 kali? Bahkan saat memakan mie instan itu saja, Bara bisa merasakan hal itu begitu nyata. Tapi faktanya justru dia terbangun di atas tempat tidur. Tiba-tiba dia teringat akan sesuatu, yaitu mencari bukti apakah dugaannya benar. Maka ia segera berjalan menuju depan kamar mandi yang terletak keranjang sampah berukuran kecil. Tepat, Bara bisa melihat dalam keranjang sampah tersebut terdapat bungkus mie instan. Artinya, kegiatannya memasak dan makan mie instan tersebut adalah nyata, bukannya mimpi. Ia yakin ini bungkus mie instan yang dimasaknya kemarin malam, karena beberapa hari sebelumnya ia tak memasak mie instan. Tapi, bagaimana dia bisa tertidur dan mimpi penampakan tersebut? Pulang bekerja, Bara tidak langsung menuju kosnya. Bara memutuskan untuk membeli makan malam dan cemilan dulu. Dia tidak mau ketiduran lagi dan terbangun dalam keadaan lapar seperti kemarin. Membayangkannya saja sudah membuat Bara merinding. Sosok yang ia lihat kemarin meski berwajah pucat tapi masih dapat ia kenali. Aneh rasanya bila membayangkan sosok tersebut dalam wujud yang berbeda. Warung ayam bakar madu dipilihnya untuk menu makan malam. Sembari menunggu pesanannya selesai, Bara memainkan game online di ponselnya. Tepukan seseorang di pundaknya membuat ia terkesiap dan kaget. "Hei Bara," sapa seorang gadis yang bertemu dengannya saja adalah hal yang ingin dihindari Bara. "Muti," gumam Bara tampak terkejut. "Lama ya Bar, kita nggak ketemu?" Bara menaikkan alis sebelah kanannya atas pernyataan Muti tersebut. Seingat Bara, mereka tidak bertemu hanya dalam jarak 2 minggu saja setelah kejadian memalukan di kafe waktu itu. Memang, gadis bernama Muti ini sering berkunjung ke tempat Bara membawakan beragam makanan. Tetapi setelah kejadian di kafe itu, Muti tak pernah datang lagi ke tempat kosnya. "Baru pulang kerja Muti?" tanya Bara basa-basi mencoba memecahkan kecanggungan dalam dirinya. Sungguh sebenarnya saat ini ia ingin segera beranjak dari tempat ini. Kalau saja tak ingat pesanannya belum matang dan perut lapar sudah dari tadi ia lakukan. "Iya, terus lagi pengen ayam bakar madu. Kita ketemu di sini. Jodoh kayaknya kita Bar," kekeh Muti. Lagi, pernyataan gadis di hadapannya ini hanya dijawab Bara dengan tawa tipis. Bara tahu itu adalah doa dan harapan gadis bernama Muti ini. Tapi bagi Bara, untuk saat ini, entahlah, dia belum terlalu ingin melangkah pada hal-hal komitmen. Bara mendesah lega ketika pegawai warung ayam bakar madu itu menyodorkan bungkusan yang aromanya saja sudah menggugah selera. Tak ingin lama-lama berada di warung ayam ini, Bara segera berpamitan pada Muti. "Aku duluan ya Mut," tegur Bara pada Muti. "Iya Bara, hati-hati,"
Jawab Muti terselip desahan nada kecewa dalam ucapannya. Bara yang sudah berbalik menuju tempat parkir segera pergi menaiki motor metiknya. Semua hal itu tak lepas dari pandangan mata Muti. Sorot matanya begitu sendu seakan putus asa. Gadis ini merasa bimbang dan kecewa. Harus apalagi yang dilakukannya agar pemuda pujaannya yang bernama Sambara itu mau menerimanya. Sesampainya di kamar kosnya, segera ia mencuci tangan dan kaki di kamar mandi, lalu makan malam dengan nasi plus ayam bakar madu yang dibelinya. Menu ini memang salah satu makanan favoritnya. Diakuinya bahwa ia sering makan makanan ini bersama Muti. Mengingat Muti, Bara menjadi merasa ada perasaan aneh dalam dirinya. Rasa bersalah, benci, kesal, seakan-akan semuanya menjadi satu. Pikirannya menerawang mengingat kembali kejadian di rumah Andri, temannya. Juga kejadian di kafe tempo hari. Sungguh memalukan. Malam itu, Bara dan Muti datang ke rumah teman mereka yang bernama Andri. Rumah Andri sudah biasa jadi tempat kumpul-kumpul teman-temannya. Pasangan halal yang baru beberapa bulan menikah itu mengadakan liwetan, acara makan-makan dengan menu utama, nasi berbumbu rempah, lauk pauk, serta lalapan dan sambal. Rencananya, setelah makan bersama, acara akan dilanjutkan nobar Liga Inggris. Acara di rumah Andri itu ya hanya acara biasa, tapi menjadi tidak biasa bagi dua orang, Bara dan Muti. Rumah Andri yang hanya ukuran tipe 58 itu terasa ramai bagai stadion. Suara sorak-sorai yang hanya terdiri dari 5 orang pemuda seakan-akan menyamai suara penonton satu stadion saja. Istri sang tuan rumah pun hanya menggeleng pasrah melihat kelakuan suaminya dan para tamunya. Laki-laki dan sepak bola memang tak terpisahkan. Mereka seakan sudah lupa waktu dan tempat bila begitu asyik dengan tayangan berebut bola menggunakan kaki itu. Karena acara selesai pada malam hari, ada yang memutuskan menginap dan ada pula yang tidak menginap. Dua orang teman Bara memutuskan pulang karena jarak yang masih dekat dan dirasa aman. Bara dan Muti termasuk yang menginap selain dua teman laki-laki Bara yang lain, sedangkan Muti merupakan perempuan satu-satunya yang menginap. Pukul 1:30 dini hari, Muti ingin ke kamar mandi dan tentunya ia harus turun ke lantai 2. Muti tak sadar bahwa saat ini dia hanya memakai tank top saja untuk bagian atas, meski ia juga memakai celana training panjang untuk tidur. Karena rasa kebelet untuk segera membuang hajatnya harus segera dituntaskan sudah tak tertahankan, Muti tak memperdulikan bagaimana penampilannya. Saat ia selesai menuntaskan hajatnya dan membuka pintu kamar mandi, Muti terkejut karena Bara baru lewat dari arah dapur. Dan kini Bara tengah menatapnya cukup tajam. Mendadak keadaan menjadi canggung, ia pun salah tingkah. Bara tertegun melihat penampilan Muti saat ini. Ia meneguk ludahnya. Sebagai keturunan Adam berjenis kelamin laki-laki, melihat penampilan Muti yang jauh berbeda dari biasanya membuat gairah laki-lakinya meningkat. Bukan tanpa alasan bagaimana gairah Bara naik drastis. Dia menyalahkan teman-temannya yang saat ini sedang tidur pulas di ruang TV. Karena saat Andri dan istrinya serta Muti memutuskan untuk tidur dan masuk ke kamar masing-masing, Bara dan beberapa temannya malah asik nonton film dewasa setelah acara sepak bola berakhir. Muti semakin salah tingkah karena ditatap Bara sedemikian rupa. Namun kakinya seakan tak mau beranjak meski wajahnya sudah kepalang tanggung menahan malu. Bara sendiri tidak sadar bahwa tatapannya pada Muti seperti hewan buas yang hendak ingin menyergap mangsanya. Nuansa malam ini seakan mendukung mengantar gelenyar aneh yang mulai menghinggapi keduanya. Muti mencoba mengalihkan bola matanya ke segala arah sembari menggigit bibir bawahnya menahan rasa aneh dan gugup yang dirasakannya. Segera ia mengambil langkah hendak melewati Bara dengan langkah ragu. Saat Muti hendak berjalan ke arah lantai atas, justru Muti malah bersinggungan kulit dengan Bara. Entah siapa yang memulai. Kini jarak Bara dan Muti mulai terkikis. Perlahan bibir mereka sudah saling kecup tipis. Namun beberapa detik kemudian justru bibir mereka bertemu dengan semakin tak terkendali. Dua orang ini seakan lupa bahwa mereka saat ini sedang berada di dapur rumah orang. Bara membawa Muti menuju lantai atas. Entah setan jenis apa yang merasuki mereka berdua. Bara seakan lupa bahwa katanya dia tak mencintai Muti,
Tapi faktanya, justru kini dia berada di atas tubuh Muti. Muti sendiri seperti hilang kesadaran, walaupun sebenarnya hal ini tak pernah terpikirkan sebelumnya. Mereka berdua di kamar lantai atas melakukan hal yang terlarang. Usai melakukan hal tersebut, rasa kantuk menyerang mereka berdua. Bara hanya tertidur beberapa saat ibaratnya. Kemudian ia terbangun, baru sadar bila tak segera kembali ke tempat tidurnya semula akan menimbulkan kecurigaan pada teman yang lain. Bahkan tak memungkinkan kejadian yang lebih parah akan terjadi. Dan Bara tidak akan pernah siap dan mau untuk resikonya. Ditatapnya Muti yang saat ini sudah tertidur. Ada rasa penyesalan yang tak mampu ia jelaskan. Ada rasa khawatir akan apa yang akan terjadi padanya di kemudian hari. Bara pun segera berpakaian kembali dan segera turun ke bawah. Saat ini, Bara butuh tidur. Biarlah yang esok diselesaikan esok. Bara yang masih terbayang kejadian khilafnya bersama Muti dikejutkan dengan dering ponselnya. Tertera nama si pemanggil adalah Iva. Gadis dari desa tetangga sebelah yang juga menaruh hati kepadanya. Segera diangkatnya panggilan tersebut. Waalaikumsalam, Neng Iva. Iva ganggu Aa enggak? Enggak kok, baru selesai makan. Ada apa nih? Enggak ada apa-apa sih, A. Telepon Aa boleh kan? Boleh dong. Oh iya, luka yang kena air coklat berbekas enggak, Neng Iva? Bekas sedikit, A, tapi enggak apa-apa kok. Maafin teman Aa ya, Neng. Nanti kalau Neng Iva ke Bandung lagi, Aa temenin lagi ya. Iya, A, enggak apa-apa. Tapi Aa enggak pacaran sama cewek itu kan, A? Dia temen, Neng. Udah dulu ya, Aa mau mandi nih. Oh, iya atuh, A. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah sesi telepon dengan Iva berakhir, Bara segera masuk ke kamar mandi untuk segera membersihkan diri. Sepertinya fisiknya akhir-akhir ini memang mudah lelah. Entah karena apa. 2 malam kemarin dan malam ini pun rasanya ada banyak hal berbeda yang Bara rasakan. Terutama pada hawa ruangan kamarnya yang berbeda dari biasanya. Tapi sekali lagi, Bara tidak ingin berpikir macam-macam. Mungkin memang karena kelelahan bekerja di pabrik. Begitulah dalihnya. Dalam lelap tidurnya, kembali Bara bermimpi. Di mimpi tersebut, Bara sedang membuat sketsa wajah yang tampak seperti wajah perempuan, tak lain adalah sosok Muti. Awal-awalnya, wajah Bara saat menggambar sketsa tersebut tersenyum riang. Namun saat melihat hasilnya yang telah jadi, Bara ketakutan melihat hasil gambar sketsa wajah buatannya. Sangat berbeda dari yang awal dia buat. Gambar ini lebih mirip lukisan menyerupai kuntilanak berwajah Muti yang memakai baju tidur panjang berwarna merah dengan rambut panjang menjuntai hingga ke bawah. Gambar tersebut berlatar gelap sepenuhnya, seperti goresan tinta hitam yang dibuat asal. Namun, sosok berbaju merah ini dengan sangat jelas menampilkan wajah Muti dengan tatapan mata yang tergambar tajam dan mengeluarkan air mata. Bara ketakutan melihat hasil gambarnya. Saat tubuhnya bergetar, saat itulah Bara membuka matanya. Segera dia melompat dari atas kasurnya dan diambilnya air minum dari dispenser. Wajahnya begitu tegang. Lagi-lagi mimpi itu tampak nyata. Ada apa ini? Mengapa selalu sosok Muti yang ia impikan? Kali ini sosok Muti tampak begitu menakutkan. Kembali Bara pada peraduan tidurnya. Matanya sungguh masih mengantuk. Namun ia berharap dan berdoa dalam hati agar tidak mengalami kembali mimpi aneh lagi. Sebelum menutup mata, Bara melihat jam dalam ponselnya tepat pukul 1 dini hari. Bara mencoba rebahan di atas kasur busanya. Meski tak dapat memejamkan mata, ia berusaha keras agar bisa tidur kembali. Masih dalam keadaan mata terpejam, tiba-tiba seluruh anggota tubuh Bara seperti mengalami lumpuh. Sangat susah untuk digerakkan, meski coba untuk menggerakkan kaki atau tangannya. Seakan-akan ada yang menahan dari atas tubuhnya. Ada suara desis tepat di depan wajahnya. Bara masih belum berani membuka mata. Ia hanya berusaha menggerakkan badan sebisanya. Bisa Bara rasakan bahwa di hadapan tubuhnya yang telentang ini ada sosok makhluk tak tahu apa bentuknya. Karena Bara tetap tak bisa
dan tak berani membuka mata. Hingga akhirnya ada suara pelan mirip seperti seseorang yang mendesis menyebut Ra. Ra? Memanggil namanya kah? Atau pendengaran Bara saja yang sudah mulai tuli? Bara tak tahu. Tubuhnya masih terasa kaku. Rasa takut kini menyelimutinya. Sebisa mungkin ia merapal doa-doa dalam hati, meski hanya menghafal doa-doa umum saja. Bara memang bukan seorang religius, tapi setidaknya untuk bacaan sholat masih mampu ia hafalkan, meski melakukannya jarang-jarang. Entah karena doa yang ia rapalkan atau memang gangguan itu telah hilang. Tangannya mulai bisa digerakkan kembali. Mata yang awalnya terpejam bisa ia buka. Sesak yang menghimpit dadanya tadi begitu plong rasanya. Bara pun mendesah lega. Namun ia sadar bahwa ia kembali mengalami ketindihan. Mengapa bisa beruntun dalam 2 malam? Lagi-lagi Bara tak mampu berpikir dengan jernih. Kapasitas otaknya pas-pasan untuk menafsirkan hal-hal aneh dan gaib ini. Tapi Bara pun tak mau menarik kesimpulan. Dicobanya kembali memainkan pikiran positif yang sederhana, bahwa faktor kelelahan adalah penyebabnya. Tapi sisi dialektika pada dirinya juga ikut berteriak, kalau hanya kelelahan, mengapa sosok yang dimimpikan 2 malam ini sama? Bara pun tak tahu. Ia harus bertanya pada siapa dan apa yang akan diceritakannya nanti. Bara tahu dia bisa menghubungi kakaknya yang bernama Hanif. Hanif dan teman-temannya sangat akrab dengan hal-hal gaib begini. Percaya tak percaya, sebenarnya Bara pada hal-hal mistis tersebut. Namun ia tahu sendiri teman terdekat, bahkan kakaknya sendiri sudah pasang susuk. Katanya setelah susuk tersebut terpasang, ada rasa kepercayaan diri yang meningkat. Orang pintar, hal-hal tabu yang bersifat pamali, susuk, fenomena ini masih banyak terjadi di kampungnya. Bahkan ada kepercayaan di kampungnya, bila hendak kembali ke kota atau kembali kemanapun dari kampungnya, tidak boleh berangkat pada hari Sabtu. Masyarakat di kampungnya percaya, bila nekat berangkat akan mendapatkan musibah atau kemalangan. Bara menengok kembali jam, pukul 1:30 dini hari. Ia ingat, dulu ada percakapan yang pernah ia dengar dari kakaknya saat berkumpul bersama di halaman depan rumahnya di kampung, bahwa bala yang dikirim oleh seseorang akan bekerja saat maghrib dan jam 1 dini hari. Tapi apa iya ada orang yang jahil kepadanya sehingga mengirim hal-hal aneh begini? Ini masih 2 malam. Tak baik bila ia menduga-duga, pikir Bara. Lebih baik untuk menumbuhkan rasa kantuknya, ia bermain game online saja. Siapa tahu rasa kantuk akan menyerangnya dan menggiringnya tidur. Sejak mimpi aneh pertamanya tersebut, terhitung berarti 14 hari sudah, Bara mengalami gangguan-gangguan aneh pada setiap malam tidurnya. Hal itu berakibat pada fisik dan fokusnya yang terganggu dan mudah lelah. Kerja Bara pun menjadi berantakan. Sering, Andri, temannya yang bekerja di posisi staf human research, menemukan Bara seperti orang linglung. Pekerjaan Bara di pabrik garment sebagai staf quality control tak seperti biasanya. Efeknya, banyak produk yang gagal dan salah tapi tetap masuk dalam sortir, yang harusnya pada saat di bagian quality control kemeja dan t-shirt serta produk lainnya tidak boleh ada celah rusak sedikit pun. Hal ini membuat Bara mendapatkan teguran dari pekerjaannya. Andri temannya itu khawatir Bara akan mendapatkan SP3, yang artinya akan dikeluarkan. Bagaimanapun Bara sudah cukup lama bekerja di pabrik ini dari tingkat bawah. Andri pun mengajak ngobrol Bara sepulang kerja di depan warung kopi pinggir jalan tempat kerja mereka. "Bar, mana kunaon sih?" tanya Andri penasaran, yang hanya dijawab gelengan kepala oleh Bara. Andri memperhatikan temannya dengan seksama. Tatapannya kosong ke depan. Ditepuknya agak keras Bara di pundaknya. "Bar, kamu kayak orang linglung. Udah dari seminggu ini, Bar. Kemarin kamu diperhatikan sama kepala HR. Bisa-bisa dapat SP kamu nanti, Bar," ujar Andri dengan nada memperingatkan, yang lagi-lagi hanya dijawab Bara dengan gerakan menganggukkan kepala. Lama mereka terdiam, hingga akhirnya Bara membuka suara. "Aku gak bisa tidur malam, Dri. Setiap jam 1 malam pasti bangun, dan gak bisa tidur lagi.
ujar Bara dengan nada pelan. Andri mengamati Bara. Benar, wajah temannya ini memang cenderung lebih tirus dan lingkaran hitam di matanya tampak jelas bahwa dia kurang tidur akhir-akhir ini. Kok bisa? Tanya Andri. Gak tahu, Andri, jawab Bara singkat. Bara hanya mampu menundukkan kepala, matanya cekung. Lingkaran hitam mirip panda itu tampak jelas pada guratan wajahnya. Bahkan kumis tipis sekitar rahangnya mulai tumbuh. Padahal Bara biasanya sangat apik dan rapi. Entah apa yang terjadi, rasanya saat ini Bara tak mampu menolerir lagi segala bentuk gangguan yang ada. Ia akan mencari tahu segera agar hari-hari tenangnya bisa kembali ia dapatkan. Sudah 2 cangkir kopi yang bungkusnya bergambar singa itu Bara tandaskan. Selang beberapa waktu, degup jantungnya mulai terpacu. Efek kafein pada kopi itu memang cukup kuat hingga mampu membuat tubuh Bara kini terasa deg-degan. Namun, matanya tidak bisa dibohongi kalau lelah dan mengantuk. Padahal sudah diniatkan olehnya untuk tidak tidur. Tapi apa daya, Bara tertidur juga di atas meja belajarnya dengan ponsel yang masih menyala. Dalam lelap tidurnya, Bara merasakan dirinya terlempar ke alam lain. Matanya menatap takjub pada pemandangan air terjun kecil, tapi tampak deras mengguyur dari atas hingga bawah. Di bawah air terjun, terdapat sungai dengan batu-batuan berbagai macam ukuran dari yang kecil hingga besar. Pemandangan ini seperti tidak asing, mirip dengan tempat wisata Sangyang Helet, tempat wisata sungai yang berada di Kabupaten Bandung Barat, yang lokasinya tak jauh dari kampung asal Bara. Bara berjalan mendekat ke arah sungai. Niatnya hendak bermain untuk icip-icip renang di tempat seindah itu. Namun, ketika hendak masuk ke dalam sungai, Bara dikejutkan oleh sebuah panggilan. Kang Bara? Panggilan dari suara seorang perempuan yang terdengar begitu lembut di telinganya. Bara pun berhenti. Kemudian ia menoleh ke belakang. Saat ia berbalik, begitu terkejutnya akan sosok yang kini di hadapannya. Seorang perempuan berparas ayu dengan langkah gemulainya. Pakaian yang dikenakannya seperti dongeng Jaka Tarub yang pernah Bara tonton di televisi. Perempuan tersebut tampak begitu kemayu dan anggun. Kemben dan selendang berwarna biru muda yang membalut tubuh sintalnya tampak mempesona. Ditambah aksesoris semacam mahkota emas yang di pucuk tengahnya terdapat batu permata macam putri saja, serta sabuk emas yang membelit pinggang ramping perempuan tersebut. Rambut panjangnya yang tergerai dengan indah membuat Bara susah payah menelan ludah. Dipandanginya sosok perempuan cantik tersebut lekat-lekat. Benarkah ini dia? Kenapa tampak berbeda? Wajah perempuan yang penampilannya bak putri kayangan itu sangat dikenal Bara. Muti, desis Bara masih tak percaya. Perempuan tersebut hanya mengulum senyum malu-malu. Perlahan, perempuan itu melangkah menuju ke arahnya. Bara hanya diam terpaku pada pijakan tanah tempat ia berdiri saat ini. Antara takjub dan bingung, itulah yang kini ia rasakan saat perempuan tersebut mendekat. Saat jarak mereka hanya tinggal 1 kilan, hidung mereka bersentuhan, seraya hendak akan saling berciuman. Mata Bara terpejam ingin menikmati cumbuannya dengan sang putri entah dari negeri mana. Namun, saat ia hendak memperdalam ciuman mereka, Bara tersentak kaget saat mendengar suara seperti desis ular. Sontak ia melangkah mundur perlahan. Sosok perempuan tersebut kini tersenyum misterius menatapnya. Suara desis ular yang awalnya pelan kini semakin nyaring. Sosok cantik di depannya bahkan sudah berubah. Tubuh bagian atasnya masih berpakaian sama, hanya saja wajah itu kini bersisik mirip sisik ular. Matanya berubah yang awalnya bening kini mengkilat tajam dan merah semerah darah. Tatapannya seakan ingin menusuk Bara hingga ke ulu hatinya. Bara terjatuh ketika sosok itu kian mendekat kepadanya. Suaranya tercekat di tenggorokan tak mau keluar dari bibirnya. Sosok itu kini tertawa melengking dengan keras. Begitu memekakkan telinga, terlebih lagi ia tertawa di telinga kanan Bara. Jantung Bara sudah tidak karuan lompat ke sana kemari. Nafasnya menjadi pendek dan tersengal-sengal. Bahkan ia terbatuk-batuk karena cekikan si wanita ular di depannya. Tolong! Lirih Bara bersuara
karena menahan rasa sakit di tenggorokan dan tidak adanya pasokan udara. Saat ia berkata tolong tersebut diiringi dengan tawa wanita di hadapannya yang semakin melengking tajam. Cekikannya pada leher Bara semakin kuat. Bara semakin lemas tak berdaya. Hingga Astagfirullahaladzim. Itulah kata yang pertama kali Bara ucapkan saat ia terbangun dari mimpinya. Mimpi lagi? Ia mendesah cemas. Kenapa harus ketiduran sih? Diusap wajahnya kasar dengan kedua telapak tangannya. Ia duduk terpaku dan merenung atas mimpi-mimpi yang menimpanya selama 2 minggu ini. Kenapa selalu wajah yang sama? Muti? Bara mendesah risau dan bingung. Awalnya ia menganggap semua hanyalah bunga tidur. Tapi apakah normal bila selama 15 hari berturut-turut ia selalu mimpi yang serupa? Selalu wajah yang sama hadir dalam mimpinya, hanya berbeda penampilan saja. Diremas rambutnya dengan cukup kuat. Rasa sakit remasannya seakan tak berasa. Segera ia beranjak menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Saat ia kembali berbaring di kasurnya, dipejamkan matanya. Baru 5 menit mata Bara terpejam, sudah terdengar suara. Ulah salah milih asih. Bulu kuduknya merinding seketika. Meskipun suara itu pelan, tapi kata-katanya masih terdengar oleh Bara. Dikepalkan kedua tangannya. Ia sedang tidak dalam keadaan erep-erep atau ketindihan. Ia dalam keadaan sadar sepenuhnya. Tapi ia tak sanggup untuk membuka matanya. Sungguh tak siap bila harus melihat sosok yang berbicara tadi. Kini yang terdengar di telinganya bukan lagi ucapan dalam bahasa Sunda, namun lagi-lagi adalah suara hembusan seperti orang bernafas. Tapi hembusan itu seperti terbawa angin dan menusuk begitu dalam. Hawa dingin itu seakan menembus hingga ke pori-pori, terasa merinding hingga ke tengkuk leher Bara. Bahkan untuk mengusap lehernya yang merinding dan terasa dingin saja, Bara tak berani, apalagi membuka mata. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Bara sedang menghitung berapa menit sudah waktu berlalu. Ketika ia sudah merasa rileks dan aman, buru-buru ia terbangun, kemudian mengumpulkan keberanian untuk menatap sekelilingnya. Dengan cepat segera ia ambil ponselnya di atas meja belajar. Tak peduli sekarang sudah menunjukkan waktu pukul berapa. Bara memutuskan untuk menelpon akangnya, Hanif, karena pada akangnya lah Bara hendak meminta pertolongan. Halo Kang, aku minta tolong. Aku sering mendapat gangguan. Iya Kang, nanti segera kabarin ya Kang, bila sudah ada jawaban. Iya Kang, nuhun. Begitu panggilan dengan kakaknya berakhir, Bara merasa sedikit lega. Setidaknya kini ia tinggal menunggu jawaban yang akan dibantu cari tahu oleh Hanif kakaknya. Bara sungguh berharap upayanya tidak sia-sia. Sungguh bila dugaannya benar bahwa ada orang yang sengaja mengganggunya, ia tidak akan memaafkan orang tersebut, siapapun itu. Hei, kenapa sih kamu ngelamun terus? Pertanyaan ini meluncur dari bibir seorang perempuan yang bernama Eli. Ia sedang menatap teman di hadapannya yang hanya mengaduk-aduk mie ayam yang tak kunjung dimakan. Eli merasa prihatin akan mie ayam yang sudah tak menarik lagi tampilannya. Teman di depannya ini sungguh aneh. Biasanya mie ayam di kedai ini adalah favoritnya. Bahkan pernah temannya ini sanggup memakan 2 mangkok mie ayam sekaligus. Tapi kali ini sungguh berbeda. Ada hal yang sepertinya mengganggu pikiran temannya ini. El, kamu pernah ditolak cowok enggak? Tanya temannya ini yang tak lain adalah Muti. Eli tersedak mendengar pertanyaan Muti. Segera ia mengambil minum dan menenangkan dirinya sendiri dengan mengelus dada. Gak pernah, aku gak seberani itu buat nembak cowok yang sekiranya udah kelihatan gak suka. Atau cuman anggap aku temen. Kamu tahulah aku gimana? Cerocos Eli dengan menggebu. Aku pernah nembak dan tapi gak pernah ditembak. Apa aku buruk rupa ya El? Sampai-sampai gak pernah ada yang nembak aku. Jangankan jadi istri, buat jadi pacar aja gak ada yang ngajak, ujar Muti dengan putus asa. Jangan insecure gitu ah, sahut Eli. Ia benar-benar tak suka dengan ucapan temannya. Kamu gak ngerasain jadi aku El, ujar Muti dengan nada memelas.
Pasti gara-gara si Salman Khan KW itu ya? Siapa sih namanya? Sobirin? Tanya Ellie sambil tertawa, mengingat wajah pria yang dia tahu sangat dicintai oleh Muti. Ia selalu mengatakan kalau wajah pria itu mirip aktor Bollywood. Bedanya, yang dikatakan Ellie ini memiliki lesung pipi di kedua pipinya. Wajar kalau Muti tergila-gila dengan pria itu. Begitu pikir Ellie sederhana. Sambara, namanya Sambara El. Muti mendengus tak suka dengan Ellie, seperti sedang membuat lelucon dengan nama Sambara. Ih, gitu aja marah. Jangan ngambek atuh, goda Ellie pada Muti sembari memainkan dagu Muti. Muti menatap wajah Ellie. Ia menghela nafas panjang, kemudian bercerita pada Ellie cerita yang pernah ia dengar tentangnya. Dulu ada yang pernah bilang ke aku, katanya aku akan susah dapat jodoh, El. Aku awalnya gak terlalu pusing dengan urusan macam begini, tapi sekarang usiaku udah 26 tahun, El. Aku mendadak cemas dengan nasibku. Muti kembali melanjutkan ceritanya dengan mata yang berkaca-kaca. Pas aku pertama kali ketemu dengan Sambara, aku merasa dia itu adalah pria yang aku cari. Awalnya kita deket, tapi mungkin karena aku terlalu agresif, sekarang dia menghindariku, El. Aku gak bisa. Aku cuma pengen dia. Dia minta apa aja akan aku kasih, asal dia mau sama aku, El. Kini tangis Muti sudah terisak pelan. Setidaknya ia merasa sudah lebih baik bisa bercerita pada temannya. Ellie hanya mengusap pelan lengan Muti sebagai tanda menenangkan. Kamu jangan bodoh, Mut. Emang siapa sih yang bilang kalau kamu gak akan punya jodoh? Tanya Ellie sedikit menahan marah atas rasa insecure temannya ini. Salah satu keluarga jauh dari ayahku, katanya aku ini seperti ditutup auranya. Jadi laki-laki manapun tidak akan bisa suka sama aku, karena aku gak punya aura yang menarik. Aku gak percaya saat itu, tapi mungkin sekarang aku percaya. Setiap dekat dengan laki-laki tidak pernah lebih dari hanya teman. Tapi kali ini aku sungguh berharap besar pada Sambara. Ellie terkejut mendengar penjelasan Muti. Ia tahu bagaimana Muti, temannya ini tidak terlalu paham mengenai hal-hal di luar nalar manusia. Ellie menggenggam tangan Muti, berusaha untuk tenang. Kemudian ia berkata, aku gak tahu apakah ini bisa menolong atau tidak, tapi anggap ini sebagai jembatan atau ikhtiar kamu aja ya. Muti mengernyitkan dahi. Ia tak mengerti maksud ucapan Ellie. Aku punya teman SMP dulu. Salah satu keluarganya ada yang semacam paranormal gitu. Dia sering bantuin para perempuan, terutama istri-istri yang ingin tahu kenapa suaminya berubah, atau ya semacam minta untuk pemikat. Ellie menatap Muti dengan awas, menunggu respon temannya ini. Sedangkan Muti sendiri tampak mempertimbangkan apa yang diucapkan Ellie kepadanya. Kalau kamu yakin, aku antar ke tempatnya. Kalau memang benar kata kamu ada hal semacam aura itu, coba ditanyakan aja, Mut. Aku soalnya pernah minta bantuan dulu saat kuliah ketika bapakku berubah. Ternyata dia selingkuh, tapi akhirnya bapakku balik lagi ke rumah. Waktu itu aku ke tempat paranormal itu sama mama. Muti menatap Ellie tak percaya. Benarkah Ellie pernah melakukan hal tersebut untuk membuat bapaknya kembali? Apa itu manjur? Ada sedikit binar cerah layaknya sebuah harapan yang tercetak jelas di kedua matanya. Tanpa pikir panjang, Muti mengiyakan perkataan Ellie. Ia tahu maksud Ellie dengan minta bantuan pada paranormal. Aku mau, El, aku mau. Muti berucap penuh semangat tanpa pikir panjang. Tapi Muti, ingat ya, jadikan ini sebagai salah satu jembatan ikhtiarmu. Aku cuma bisa antar, karena bagaimanapun nanti hasil dari pertemuan kamu dengan paranormal itu adalah hal yang harus kamu tanggung. Saranku, jalani bila tidak memberatkan, tapi tinggalkan bila kamu merasa ragu dan berat akan resikonya. Kamu yang tahu atas apa yang terbaik buat dirimu, Mut. Maksud Ellie adalah agar Muti benar-benar mempertimbangkan atas apa yang akan dijalaninya. Karena bertemu dengan paranormal dan melakukan hal-hal yang nantinya bersifat mistis tentu tidak sembarangan. Ellie hanya berharap Muti tidak menyesal nantinya. Tapi kini Ellie merutuk dalam hati. Mengapa ia melontarkan mengenai paranormal pada Muti yang sudah desperate akan laki-laki yang bernama Sambara itu? Muti mengangguk setuju pada Ellie.
ia mulai tak sabar untuk bertemu dengan sang paranormal. "Antar aku secepatnya ya, El." Ponsel Bara terdengar berdering. Setelah melihat nama si pemanggil adalah Kang Hani, dia pun mengangkatnya. "Iya Kang, Assalamualaikum." "Gimana Kang, ada hasilnya?" tanya Sambara sudah tidak sabar. "Waalaikumsalam. Sabar Bara, besok akan ke Bandung, temenin kamu." "Ada apa Kang? Kok aku perlu ditemani gitu Kang?" tanya Sambara dengan rasa penasaran. "Nanti akan jelasin pas ke Bandung. Untuk malam ini, kalau kamu tidur, usahakan tidur dulu jam 7. Sebelum jam 12, kamu sudah harus bangun Bar." "Kang, Bara masih belum paham," ujarnya yang memang masih belum mengerti maksud ucapan kakaknya. Bila saja kakaknya bisa melihat raut wajah Bara saat ini, akan tampak jelas kegelisahan justru semakin besar ia rasakan. "Udah, turutin dulu kata-kata Akang yang tadi. Yang pasti besok Akang ke Bandung," tukas Hanif tegas. Panggilan ponsel dimatikan secara sepihak oleh kakaknya. Bara yang masih belum paham akan kata-kata yang diucapkan oleh sang kakak hanya mencoba mengingat bahwa dia harus tidur pukul 7 dan bangun sebelum pukul 12. Sungguh Bara dibuat kebingungan. "Apa dugaanku benar?" tanya Bara dalam hati. Ia mencoba mengingat dulu saat pernah ikut kumpul dengan teman-teman kakaknya. Mereka melontarkan banyak candaan serta percakapan mengenai hal-hal mistis dengan ilmu kebatinan yang kurang dimengerti oleh Bara. Tapi salah satunya yang cukup Bara ingat adalah bala akan mendatangi orang yang dikirim pada saat antara pukul 1 dini hari. Apakah ini ada kaitannya? Terus bagaimana caranya agar aku tidak tertidur? Tanya Bara kembali dalam pikiran yang menggelayutinya. Ia bingung agar ia tidak tertidur. Kemarin saja meski sudah meminum 2 cangkir kopi hitam yang dikenal cukup kuat kafeinnya, Bara tetap tertidur. Dipikirkan olehnya untuk mengajak salah satu temannya menginap agar menemaninya. Setidaknya ia pikir akan aman dari gangguan. Bara akhirnya mengajak temannya yang bernama Fadil untuk menginap. Awalnya Bara berniat untuk mengajak Andri. Namun ia baru teringat bahwa temannya Andri ini tidak lagi bujangan sepertinya yang masih bebas kesana kemari. Terlebih lagi istri Andi yang bernama Vina yang juga sahabat Muti kini sedang hamil muda. Tidak mungkin Bara tega bila mengajak Andri menginap di kamar kosnya. Fadil dipilih Bara karena menurutnya Fadil tidak terlalu berisik dan kepo masalah orang lain. Terlebih lagi Fadil juga cukup religius. Mungkin saja pengganggu-pengganggu tak kasat mata itu akan berhenti mengganggu Bara bila ada Fadil. Kini Bara dan Fadil sudah berada di kamar kos Bara. Mereka pun sudah membersihkan diri. Jam di dinding menunjukkan waktu 7:30 malam. "Fat, kamu percaya setan?" tanya Bara. "Jin maksudnya." Fadil malah balik bertanya. "Ya gitulah pokoknya. Percaya nggak?" "Percayalah. Syaiton atau jin kan memang sudah diciptakan untuk menggoda manusia. Kamu tahu nggak Bar?" tanya Fadil dengan mengangkat kedua alisnya sambil tersenyum mencurigakan. "Apaan?" "Syaiton itu makhluk ciptaan Tuhan yang konsisten. Mereka ini tidak pernah tergoyahkan komitmennya. Tahu apa komitmen mereka pada Tuhan?" tanya Fadil. Bara yang tertarik dengan penjelasan temannya ini hanya menggeleng saja karena tak tahu dengan pertanyaan aneh temannya. Menggoda manusia. Komitmen mereka sejak dulu sampai sekarang masih nyata bukan? Manusia digoda mereka dengan banyak cara kan? Justru manusia kadang gak sadar ini pengaruh syaitan atau bukan. Bara cukup tergelitik geli mendengar Fadil yang mengucapkan setan dengan kata syaitan. Pelafalannya mirip dengan orang-orang Arab. "Maksud ente kumaha Fad? Tengerti aing mah." Fadil malah nyengir melihat temannya Bara tak paham atas kata-katanya. "Syaitan itu menggoda manusia dengan bisikannya kan? Nah, bisikan syaitan itu akan masuk dalam pikiran manusia. Akal kitalah yang memutuskan mau meneruskan bisikan syaitan atau tidak. Akal kita berguna Bar untuk menentukan salah dan benarnya kita melangkah. Makanya kita harus mengasah akal, jangan biarkan tumpul. Kalau sudah akal tumpul akan kebenaran, maka yang terjadi akan mudah dipengaruhi diri kita akan hawa nafsu. Bisikan syaitan pun akan mudah kita terima."
Penjelasan Fadil panjang lebar kali ini cukup dimengerti oleh Bara. Ia paham Fadil agak sedikit menyindirnya. Tadi saat Fadil sholat maghrib dan isya, justru Bara tidak melaksanakannya. Bagi Bara, tidak perlu pura-pura bila memang belum ingin melakukan kewajiban, daripada melakukan tapi tidak dengan keikhlasan. Kenapa tanya tentang syaiton, Bar? Tanya Fadil penasaran. Oh, nggak apa-apa. Hanya ingin tahu bagaimana cara pandang Ustadz Fadil tentang hal-hal gaib, ujar Bara mencoba menutupi rasa gugupnya. Fadil mengerti Bara tampak enggan membahas kembali mengenai persetanan. Karena itu Fadil lebih memilih mengalihkan pembicaraan. Bar, main game online dong. Tadi katanya boleh main game, ujar Fadil tertawa tipis atas permintaannya. Si anjing malah minta main game online. Tuh, pakai laptop di atas meja belajar. Awas lo, kena godaan syaitoni rojim nanti, ucap Bara memukul pelan punggung Fadil hanya niat sebagai candaan, sembari menunjuk arah meja belajar yang terdapat laptop di atasnya. Nggak ada passwordnya kan, Bar, laptopmu? Ada mie goreng nggak? Nanti aku masak ya, Bar. Banyak gini minyak. Nggak pernah kamu makan ya, Bar? Apa cuma jadi pajangan? Sedekahin ke aku lah, biar berkah. Ocehan Fadil panjang lebar ini justru malah membuat Bara menegang, mengingat kembali mengenai tragedi mie goreng. Bara masih terngiang-ngiang akan kejadian pertama kali ia mengalami gangguan aneh. Oleh karena itu, sampai saat ini mie instan itu tak pernah lagi disentuhnya. Ada rasa takut mengingat kembali sosok penampakan itu hingga sampai mengalahkan rasa lapar dan aroma mie instan. Ngerampok kamu, Mahfad. Udah main game, minta mie juga. Sok, ambil aja lah, masak sendiri ya. Aku mau bubuk ganteng. Elah, Bar, temenin orang, Bar. Gak seru kamu mah, seru Fadil. Aing capek. Nying, nanti kalau jam 12 Aing bangunin ya. Awas lo, jangan sampai enggak, ujar Bara dengan gerakan tangan mirip seperti orang mengiris leher. Sudah 3 jam Fadil bermain game di laptop Bara. Saat tadi jam setengah 11, Fadil sudah memasak 2 bungkus mie instan. Sebenarnya mata Fadil sudah tampak lelah dan mengantuk, tapi ada hal yang mengganjal dalam dirinya yang membuat tidak bisa tidur. Sedari tadi, saat masuk ke kamar kos, dia merasakan hawa yang berbeda di kamar kos Bara. Padahal Fadil bukan pertama kali ini menginap di kamar ini. Sudah tak terhitung berapa kali ia menginap saking seringnya. Karena itu, Fadil menduga ada hal yang tak beres terjadi pada Bara. Dari gelagatnya, wajahnya tampak berbeda dengan Bara 2 minggu lalu. Namun Fadil tak berani untuk menanyakan pada Bara langsung, khawatir Bara tersinggung. Sudah pukul 11 malam. 1 jam lagi Bara meminta untuk dibangunkan. Aneh memang, Bara minta dibangunkan sebelum pukul 12 malam. Ada apa? Batin Fadil. Membunuh rasa penasarannya, Fadil memutuskan untuk mengakhiri permainannya. Ia putuskan untuk segera tidur, karena tak sehat untuk matanya yang mulai lelah. Meski sangat ingin melanjutkan permainan karena besok adalah tanggal merah. Sebelum berbaring, Fadil mengamati Bara yang tampak gelisah dalam tidurnya. Dugaan Fadil benar, ada yang tak beres dengan temannya. Ia teringat Bara memintanya untuk dibangunkan sebelum jam 12 malam. Fadil pun menggoyang-goyangkan tubuh Bara agar temannya itu terbangun. Bar, bangun Bar. Fadil menampar Bara cukup keras agar Bara terbangun, tapi Bara tak bergeming sama sekali. Pukulan keras pun tidak dapat membangunkan Bara. Ketika Fadil hendak membangunkan Bara kembali, sayup-sayup terdengar suara. Jangan dibangunkan. Fadil menegang mendengar suara samar-samar tersebut. Ada apa sebenarnya? Tapi Fadil tidak terlalu terpengaruh dengan suara tersebut. Rasa takut masih bisa ia kendalikan. Bagi Fadil, ketakutan manusia terbesar adalah pada Robnya, Tuhan yang menciptakan manusia. Setan atau jin juga sama-sama ciptaan Tuhan. Tidak perlu ada yang ditakutkan. Fadil tak gentar untuk membangunkan Bara, sedangkan orang yang sedang dibangunkan masih berada dalam alam mimpi yang membuatnya gelisah. Bar. Hanya panggilan yang ia dengar. Merasa ada yang memanggil namanya, Bara membuka mata.
Namun, seketika Bara berteriak cukup kencang. Ia begitu terkejut melihat sosok di hadapannya. Bara yang sedang tidur telentang dengan kedua tangan terlipat di depan dadanya, sedangkan sosok tersebut tengkurap di hadapannya. Wajah mereka berdekatan. Sosok itu menatap Bara dan menyeringnya menakutkan. Untuk menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri saja, Bara tidak mampu. Perlahan, sosok itu tiba-tiba menangis. Tangisannya menyayat hati. Tapi bagi Bara, peduli setan. Ia sedang takut sekarang. Dengan segala keberanian, ia mengusir sosok tersebut. "Pergi kamu, pergi jauh." Namun, sosok itu tak terpengaruh dengan usiran Bara. Penampakan itu malah tertawa melengking. Bara mencoba tak gentar. Ia tatap terus sosok tersebut meski ia enggan. Harapannya, sosok tersebut menjauh dan pergi. Perlahan, Bara merasa ada yang menggoyang-goyangkan tubuh Bara seraya memanggil namanya. Mata Bara tiba-tiba membelalak. Ia menatap Fadil, temannya yang berusaha membangunkannya dari tadi. Tatapan Bara menusuk tajam pada Fadil seakan ingin membunuh Fadil. "Bara, sadar lu!" seru Fadil sambil tetap menepuk-nepuk tubuh Bara. "Bara, jangan biarkan setan menguasai kamu. Kalahkan dia. Tanamkan dalam pikiranmu, kamu manusia, lebih mulia," teriak Fadil yang kini mulai merasa takut dan frustasi melihat keadaan Bara. Bara hanya menatap nyalang pada Fadil. Sesekali giginya bergemerutuk, rahangnya mengeras, hingga akhirnya kesadarannya kembali. Tubuh Bara kini lemas, serasa seluruh tulangnya dicopot dari tubuhnya. Ia hanya bisa mendesah nafas dengan pelan. "Bara, kamu kenapa? Apa sering begini saat malam?" tanya Fadil sudah tidak sabar lagi. Bara menunduk, hanya anggukan saja jawabannya. Ia tak tahu harus bagaimana bercerita pada Fadil. Ada ketakutan akan dihakimi atau tidak percaya atas apa yang sering dialaminya. Bara menarik nafas dalam. "Setiap hari aku gak bisa tidur, Fad. Sudah 2 minggu ini aku seperti ada yang mengganggu." Fadil memperhatikan Bara yang tampak frustasi. "Aku gak ngerti kenapa ada yang mengganggu. Aku seperti sedang dihantui, Fad." Fadil yang sedari tadi diam akhirnya berbicara. "Sebenarnya saat aku pertama kali masuk ke kamar kosmu, ada yang berbeda, Bar. Gak kayak biasanya. Terus apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanya Fadil. "Aku sudah minta tolong akangku di kampung untuk cari tahu apa yang terjadi. Dia hal-hal mistis begini banyak tahu." "Minta tolong bagaimana, Bar?" tanya Fadil penasaran. "Akangku di kampung, ya intinya di kampung dia ikut semacam kumpulan kebatinan. Ada gurunya yang tahu hal-hal begini." "Dukun?" Fadil bertanya dengan gamang yang hanya dijawab Bara dengan anggukan. Sebelum hendak berbicara, Fadil menghela nafas dalam. Ia mempertimbangkan apakah harus menyampaikan atau tidak. "Bar, apa hal-hal begini harus diselesaikan dengan dukun lagi? Bukannya nanti akan ada banyak hal yang harus kamu jalani, semacam ritual atau mahar pengikat?" "Maksud kamu, Fad?" Bara mulai agak emosi atas pertanyaan Fadil. Sudah tubuhnya masih lemas, Fadil bertanya dengan nada hendak menghakimi. "Maksudku, apa tidak ada cara lain selain ke dukun? Kita tidak pernah tahu akan apa resikonya, Bar." Fadil memperhatikan Bara, kemudian ia melanjutkan kata-katanya. "Tapi semuanya kembali padamu, Bar. Apa yang kamu yakini dan percayai, aku hanya memberikan saran. Boleh kamu pertimbangkan, boleh kamu buang," ujar Fadil sembari menepuk pundak Bara. Bara berpikir atas perkataan Fadil. Ia bimbang. Tapi pada siapa lagi ia minta bantuan kalau bukan paranormal yang dikenal oleh kakaknya? "Main game aja weh, kita sampai subuh. Besok libur kan?" ajak Fadil agar Bara tak terganggu dan tegang. Ia tahu temannya ini butuh dukungan dan hiburan. Bara sumringah atas ajakan Fadil. Hal ini bisa membunuh rasa khawatir dan takutnya. Fadil dan Bara asik bermain game hingga pukul 4 pagi. Setengah jam lagi akan tiba waktu sholat subuh. Mata Fadil dan Bara sudah memerah karena mengantuk dan duduk di depan laptop dalam waktu 4 jam untuk bermain game online. Bara sudah mulai terkantuk-kantuk. Fadil tetap berusaha mempertahankan diri agar tidak tertidur. "Bar," panggilnya pada Bara agar tidak tertidur. "Sholat subuh dulu baru tidur.
seru Fadil. Iya, jawab Bara malas. Bar, kamu tadi gimana? Ada rasa takut dan ada yang gangguin gak pas kita lagi main? Tanya Fadil. Bara memikirkan ucapan Fadil. Ia merenung. Enggak Fad, aku hanya ngerasain gangguan kayak yang lupa aja. Nah, berarti kamu dalam kondisi tidak satu server dengan makhluk astral. Satu server? Maksudnya Fad? Tanya Bara tak mengerti. Waktu awal gangguan mistis, kamu masih berpikiran positif. Akan tetapi, karena terus-menerus membuat kamu merasa tersugesti, saat itulah kondisi tubuh dan otak kita seakan pasrah menerima. Seolah-olah kita mengizinkan mereka untuk mengganggu dan masuk ke dalam diri kita. Fadil menjeda, kemudian menghela nafas. Pernah nonton film The Conjuring atau film horor barat gitu? Bagaimana cara mereka mengidentifikasi adanya makhluk halus? Bara menggeleng. Ia memang tak terlalu suka menonton film horor. Baginya kurang kerjaan menonton film horor tersebut. Gelombang frekuensi energinya. Ini lebih pada ke cara berpikir mereka, Bar. Orang-orang barat memakai ilmu pengetahuan untuk memahami dunia gaib, sedangkan budaya dan cara masyarakat kita memakai klinik dan semacamnya untuk memahaminya. Karena itu, mitos sangat pesat berkembang di Indonesia karena cara berpikir masyarakatnya. Sedangkan di barat sana, mereka selalu rasional dalam berpikir. Coba kamu amati, tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda makhluk halusnya. Belum lagi di berbagai negara lain di dunia juga berbeda. Cina ada vampir yang lompat-lompat, ada Dracula di Eropa. Di Jepang ada hantu-hantu dalam mitos mereka. Bara memperhatikan penjelasan panjang lebar Fadil layaknya sebuah pembelajaran di bangku sekolah. Artinya, bagaimana cara berpikir kita dan persepsi kita akan sangat mempengaruhi. Maksudku Bar, makanya tampilan penampakan hantu itu berbeda tergantung hal yang ditakuti serta tak ketinggalan juga dengan budaya masyarakatnya. Aku mohon maaf ya bila menyinggung. Kamu tahu resikonya bila kamu minta pertolongan pada dukun dan semacamnya. Jangan sampai hal beresiko yang kamu dapatkan justru malah lebih memberatkan daripada hasil yang kamu capai. Paling penting, hati-hati kepada dosa syirik. Fadil bangkit menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah selesai menjelaskan panjang lebar mengenai makhluk astral, ia menepuk pundak Bara pelan, seakan-akan ingin menguatkan Bara bahwa tidak perlu takut akan gangguan hal-hal semacam ini. Kembali Bara terdiam merenungi ucapan-ucapan Fadil. Ia bimbang harus bagaimana memecahkan solusi atas gangguannya. Dalam benak Bara, satu sisi ia mengiyakan ucapan Fadil, tapi sisi lain Bara ingin menunggu penjelasan Hanif, kakaknya. Sudah sejam lebih, tapi belum selesai juga cerita ini. Jadi kita lanjutkan besok malam ya, cerita dari Sambara. Menurut kalian bagaimana? Apakah gangguan yang dialami oleh Bara ini merupakan ulah dari Muti? Lebih jelasnya kita simak episode selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Silakan subscribe bagi yang belum, share videonya, dan jangan lupa tentu saja tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.